dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, kali ini ada informasi yang sangat edukatif dan rekreatif. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan hiburan dari apa yang akan kita informasikan. Masih berkaitan dengan polemik nasab dari klan Ba'alawi yang kita sampaikan dari perasaan atau rasa kekecewaan Mbak Naswa Shihab ya. Jadi keluarga dari Mbak Naswa Shihab ini sebenarnya beliau juga dari keturunan imigran Yaman dan sebenarnya beliau juga dari klan Ba'alawi, tapi merasa sangat kecewa, beritanya seperti itu ya, kecewa dengan kelakuannya Bahar dan juga kelakuannya Rizik Shihab. Apa sebenarnya inti poin persoalannya? Nah, simak video ini sampai akhir supaya panjenengan tidak gagal paham. Terima kasih hadirnya Bang Samsul Komar yang komentar pertama ya, atas kesediaannya menyimak cuap-cuap kita. Dari info 24 jam, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir menyimak. Terima kasih saudara-saudaraku. Sambil menunggu kalian hadir, karena ini adalah live streaming, kita sampaikan doa semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, dan mudah-mudahan semuanya saudaraku diberikan keselamatan, baik di dunia dan di akhirat. Nah, yang sering selalu kita ulang-ulang terkait masalah nasab Ba'alawi ini, yaitu bahwa Ba'alawi ternyata yang mengaku Habib keturunan imigran Yaman ini, nasabnya yang mengaku tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad, itu tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Nah ini ya, jadi ini perlu kita sampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat supaya masyarakat luas semakin banyak yang tahu, yang paham bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah walaupun mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini harus kita sampaikan karena ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari kajian ilmiah, kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga hasil uji genetika melalui tes DNA. Sementara dari pihak Ba'alawi berusaha mengkanter dengan narasi-narasi yang tidak masuk akal, tidak empiris, bahkan cenderung mendiskreditkan, membunuh karakter dari Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani, memframing dengan tuduhan-tuduhan yang jelas tidak berdasarkan fakta-fakta kebenaran. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat semakin banyak yang tahu, semakin luas masyarakat yang paham bahwa Ba'alawi ini keturunan imigran Yaman ini tidak terkonfirmasi. Pengakuan sepihak mereka yang mengaku juriah Nabi tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Bahkan menurut tes DNA, Dr. Sugeng Sugiharto menyampaikan mustahil Ba'alawi itu sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, saudara-saudaraku, memang tidak mudah menyadarkan orang, mencerdaskan orang, mencerahkan orang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kalau orang itu sudah terhipnotis, sudah terpengaruh, terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan dari oknum-oknum yang mengaku keturunan Nabi ini. Mereka dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW oleh sebagian orang pribumi. Akhirnya apa? Mereka menyalahgunakan nasab suci Rasulullah dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral,
Ada oknum yang bahkan menghabisi nyawa jamaahnya, padahal Khabib ini adalah pimpinan atau ketua majelis sholawat. Contoh yang demikian itu terjadi di Kabupaten Banyuwangi, di Kecamatan Sempu. Ada seorang yang bernama Pak Rosan dihabisi nyawanya oleh seorang oknum Habib satu keluarga. Jadi beliau dan istrinya dan satu orang anaknya itu dihabisin hanya gara-gara si oknum Habib ini memiliki tanggungan hutang ratusan juta rupiah kepada Pak Rosan tersebut. Ini contoh-contoh oknum Habib yang perilakunya jauh sekali dari keteladanan Rasulullah, bahkan sangat biadab. Lalu terjadi lagi ada kasus asusila yang sangat viral adalah terjadi di Cirebon. Ya, di Pabuaran Wetan itu ada nama yang viral adalah Habib Thoha bin Yahya. Tapi sekarang tidak tahu kemana rimbanya berita itu. Mungkin kita duga Habib Thoha bin Yahya sudah berdamai dengan suami korban. Bisa jadi seperti itu ya. Yang pernah viral juga kasus-kasus seperti itu terjadi, yaitu kasusnya Zeda Salim, seorang presenter terkenal bermasalah dengan seorang oknum Habib yang diberitakan sudah menikah siri, yaitu Habib Ali Jindan. Tetapi kemudian Zeda Salim merasa Habib Ali Jindan tidak memenuhi kewajibannya secara benar sebagai seorang suami, bahkan cenderung dianggapnya telah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, dan lain-lain masih banyak kasus-kasus yang dilakukan oknum Habib Ba'alawi. Sehingga berdasarkan kajian perilaku, oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengaku keturunan Rasulullah ini tidak bisa dibenarkan dia mengaku keturunan Nabi, karena seorang keturunan Nabi secara otomatis pasti kelakuannya dijaga oleh Allah, karena di dalam genetika suci Rasulullah pasti akan mengendalikan perilaku orang yang memiliki genetika Rasulullah. Jangankan genetika, kalian atau kita kalau memakan makanan haram itu juga bisa berperilaku haram. Jadi hati-hati. Kalau yang kamu makan adalah makanan haram, itu bisa berpengaruh kepada perilakunya. Apalagi genetika seseorang, kalau di dalam gennya itu mengalir darah suci Rasulullah, maka dipastikan akan terjaga perilaku sesuai genetika yang ada di tubuhnya itu ya. Nah, dari beberapa oknum Habib yang sangat menjadi perhatian masyarakat adalah diantaranya yang bernama Rizik Syihab. Kenapa Rizik Syihab diberikan sebuah perhatian yang khusus oleh masyarakat? Karena Rizik Syihab di-branding sebagai imam besar, sebagai pemimpin dari Ba'alawi, ya kan? Pemimpin itu kan berarti menduduki posisi puncak, ya, sebagai orang yang dipercaya akan memberikan contoh yang baik, tapi kenyataannya tidak. Kemudian ada yang namanya Bahar bin Smith. Bahar bin Smith adalah salah satu oknum Habib yang sangat kontroversial dan menyita perhatian masyarakat karena perilakunya yang jauh panggang dari pengakuannya yang katanya ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Sebagai keturunan Rasulullah harusnya bisa memberikan keteladanan, ya, tapi faktanya tidak demikian. Nah, dari posisi Bahar yang disebut sebagai jenderalnya umat Islam, jenderalnya umat Islam ya, dari mereka sendiri. Rizik Syihab yang dikatakan sebagai imam besar itu juga diberikan kesempatan yang sama oleh Najwa Shihab untuk diundang hadirkan di acaranya dia. Tetapi dikabarkan Rizik Syihab dengan Bahar menolak ya. Sekali lagi menolak, inilah yang memicu barangkali kekecewaan dari Mbak Najwa. Bisa jadi karena juga perilaku Bapak Rizik dan Bapak Bahar ini yang jauh dari harapan. Akhirnya menimbulkan kekecewaan. Nah,
Yang justru mudah diajak komunikasi adalah Bang Haji Rhoma Irama ya. Begitu saudaraku. Coba kita simak beritanya ya, berikut ini ya, langsung saya perdengarkan ya. Ini dari channel RR Irama ini apa ini kepanjangannya tadi ya. Mari kita simak beritanya. Mudah-mudahan bisa memberikan hikmah ya, bisa memberikan hikmah. Dari channel Radar Irama berikut ini. Dianggap pengacau. Padahal negeri ini dibangun dari para pendok peradaban kita. Bukti sahih tingginya akal budi umat manusia. Rhoma menjawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Lebih baik kita membekali orang kemampuan untuk selihai mungkin bermain. Heboh Najwa Shihab yang terkenal sebagai seorang presenter atau pembawa acara bergengsi telah menjadi perbincangan hangat setelah mengundang beberapa tamu undangan kontroversial di acara televisi terkenalnya Mata Najwa. Acara tersebut dikenal karena mengundang berbagai macam tamu undangan, baik yang terkenal karena prestasinya maupun karena kasus-kasus yang hangat diperbincangkan. Namun, kejadian terbaru di Mata Najwa telah menciptakan banyak kontroversi dan spekulasi. Najwa Shihab terutama mengekspresikan kekecewaannya setelah dua tokoh kontroversial, yaitu Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik, menolak undangan untuk hadir di acara tersebut. Mereka ditolak undangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu penolakan atas tes DNA demi membuktikan keturunan Nabi atau bukan. Berapa episode ini lagi membahas soal nasab. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Satu-satunya tokoh yang bersedia hadir di acara tersebut adalah Rhoma Irama. Keputusan Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik untuk menolak tes DNA ini membuat Najwa Shihab berpandangan sinis. Ia menyatakan kekecewaannya dan mengemukakan pertanyaan, mengapa mereka menolak tes DNA? Apakah mereka takut terbukti berbohong? Tanggapan Najwa Shihab ini pun menciptakan pro kontra di masyarakat, dengan sebagian pihak mendukungnya dan sebagian lainnya menyanggahnya. Hingga saat ini, Rhoma Irama adalah satu-satunya tokoh yang bersikeras untuk mengadakan tes DNA tersebut. Ia mendesak agar Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik mau menjalani tes DNA untuk membuktikan kebenaran mengenai keturunan Nabi. Kabar ini pun menambah kompleksitas dari kasus yang sedang hangat diperbincangkan ini dan menciptakan ketegangan di tengah masyarakat. Reaksi dari para tokoh agama, aktivis, dan masyarakat umum pun bermacam-macam. Sebagian besar mendukung upaya Najwa Shihab untuk mendapatkan kebenaran melalui tes DNA, sementara sebagian lainnya mempertanyakan keputusan untuk menguji keturunan dengan alasan agama. Diskusi pun berkembang di media sosial dengan berbagai pandangan dan pendapat yang saling bertentangan. Pihak yang menolak tes DNA ini juga tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan pernyataan yang menegaskan alasan penolakan mereka, seraya mendesak masyarakat untuk memahami sikap mereka. Mereka menegaskan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan agama dan kepercayaan pribadi mereka. Hal ini pun menambah kompleksitas dari kasus ini dan menciptakan ketegangan yang semakin mendalam. Pemerintah dan lembaga terkait turut ambil bagian dalam perkembangan kasus ini. Mereka memberikan pernyataan yang menegaskan pentingnya menyelesaikan masalah ini secara bijaksana dan sesuai dengan hukum. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah-tengah kontroversi seperti ini. Masyarakat turut memperhatikan perkembangan kasus ini dengan seksama. Beberapa pengamat juga mencurahkan pendapat dan analisis mereka mengenai masalah ini dengan harapan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan mencerahkan. Diskusi-diskusi di forum-forum online pun semakin ramai dengan berbagai pendapat yang saling bertentangan. Ya, itu informasi pertama ya. Nah, jadi memang wajar kalau misalnya keluarga dari Mbak Najwa, di situ ada abah beliau Profesor Dr. Quraish Shihab, kecewa dengan kelakuan oknum yang bernama Rizik dan juga Bahar Smith karena sangat memicu kontroversial. Dari adanya kelakuan Bahar dan Rizik inilah yang juga salah satu hal yang mendorong kemudian Kiai Haji Madudin Usman meneliti kesahihan dari nasab mereka.
Nah, tentu saja banyak orang yang mendukung adanya tes DNA, tetapi juga ada sebagian yang kontra, terutama dari para pengikut Ba'alawi. Mereka tidak menginginkan para Habib-Habib ini tes DNA. Bahkan Hanif Al-Atos mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya tes DNA. Banyak menimbulkan spekulasi ya, kenapa mereka menolak tes DNA dengan alasan sangat subjektif, sangat pribadi, karena keyakinan mereka. Tapi ada yang menduga, karena sebelumnya kan Rizik Syihab sudah mengumumkan siapa yang mengaku keturunan Nabi harus tes DNA. Tapi belakangan, terutama pada saat terjadi perdebatan di Kesultanan Banten sekitar tanggal 25-26 Agustus tahun 2024, Hanif Al-Atos di dalam orasinya mengharamkan tes DNA, bahkan meminta kepada negara, kepada pemerintah agar menangkap siapapun yang meminta Ba'alawi untuk tes DNA. Tentu narasi dari Hanif yang mengharamkan tes DNA itu sangat subjektif dan tentu saja kemudian menimbulkan spekulasi ya. Mereka takut tes DNA karena mereka sudah tahu hasil tes DNA-nya, mereka ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh berbeda dengan Mbak Naswa Shihab, beliau dikabarkan juga sudah tes DNA dan ternyata darah Arabnya sangat sedikit di bawah 1,5%, di bawah itu saya tepatnya tidak ingat ya saudaraku. Tetapi yang pasti kita berharap juga kepada Bahar, kepada Rizik mengikuti jejak dari keluarga Mbak Naswa, jejak dari keluarga ya, Bapak Quraish Shihab. Walaupun dia seorang habaib klan Ba'alawi, tetapi berdasarkan pengakuan Mbak Naswa dan wawancaranya dengan ayahandanya, Profesor Dr. Quraish Shihab tidak mau dipanggil Habib ya. Dan tradisi keluarganya Naswa Shihab adalah tradisi seorang akademisi. Mereka sangat berlomba-lomba mencari ilmu. Ya, sehingga Profesor Dr. Quraish Shihab ini menjadi seorang ilmuwan ya, seorang ahli tafsir. Ya, luar biasa ya kan? Nah, bagaimana informasinya dengan kaitannya keluarga Mbak Naswa ini? Kaitannya pendapat dari Profesor Dr. Quraish Shihab, nih ada videonya. Saya dapat informasi, mudah-mudahan ini juga menambah literasi kita ya. Nah, ini dia, kita simak bersama-sama karena kelakuan Ba'alawi khususnya Bahar dan Rizik itu memalukan, sangat memalukan, sehingga Profesor Dr. Quraish Shihab menguliti dalam tanda petik ya Habib Bahar dan juga si Rizik Syihab berikut ini ya, kita simak ya. Kemudian saya dengar statement beliau di media sosial. Nah, setuju pendapatnya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan, lu juga harus hati lu dari hati yang bersih tanpa kebencian. Seandainya terbukti Nama Rhoma Irama kembali menjadi topik yang hangat diperbincangkan setelah beliau memberikan sebuah komentar yang sangat tegas. Bahwa tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini yang apabila melakukan maksiat akan tetapi bisa masuk surga. Pernyataan kontroversial ini telah menarik perhatian dari masyarakat luas dan memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Pernyataan Rhoma Irama telah mendapat tanggapan dari sosok terkenal lainnya, yakni Najwa Shihab dan Quraish Shihab. Beliau menyuarakan pendapat sependapat dengan pernyataan Rhoma Irama bahwa tidak ada Habib yang bermaksiat mabok, maling, madon, madat maupun melakukan perbuatan tercela lainnya akan tetap masuk surga di akhir hayatnya. Kenyataannya itu seringkali bertentangan langkah mencari yang beda. Keberagaman bukan hanya itu sesungguhnya. Keberagaman perspektif.
Komentar kontroversial ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan masyarakat awam, ternyata juga menarik perhatian dari sejumlah kalangan terpelajar dan berpengaruh di tanah air. Rhoma Irama, sosok yang selama ini dikenal sebagai penyanyi yang juga menyuarakan kebenaran agama, dinyatakan semakin termotivasi oleh pernyataan sikap yang dilontarkan oleh Najwa Shihab dan Quraisy Shihab atas ketegasan dalam menyatakan hal yang benar. Perkembangan ini juga menjadi sorotan tersendiri di tengah masyarakat yang tengah memperhatikan keberadaan Rhoma Irama, Najwa Shihab, dan Quraisy Shihab. Reaksi masyarakat atas pernyataan kontroversial ini bermacam-macam, dari dukungan hingga keberatan. Beberapa pihak menanggapi bahwa masalah ini melibatkan aspek keagamaan yang sensitif, sehingga perlu penanganan yang bijak dan penuh kehati-hatian. Mereka mengakui bahwa perdebatan terkait syariat agama merupakan hal yang kompleks dan menekankan pentingnya dalam menyerap informasi dari beragam sumber sebelum membuat kesimpulan yang akhir. Belum ada respons resmi dari pihak yang bersangkutan setelah komentar-komentar mereka menjadi sorotan publik. Namun, harapan dan doa dari berbagai pihak untuk kedamaian, kesejukan, dan pemahaman yang lebih mendalam terus diungkapkan dalam berbagai forum di media sosial maupun dalam diskusi-diskusi kecil di sekitar kita. Pentingnya dialog yang terbuka dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dalam menanggapi kontroversi ini menjadi sorotan baru di tengah masyarakat. Berbagai pihak menyadari bahwa menyikapi perbedaan pendapat dengan penuh pengertian dan kerukunan merupakan langkah awal untuk memperkuat rasa kebersamaan dan memiliki dampak positif dalam memperdalam pemahaman atas masalah yang kompleks ini. Kasus ini juga menegaskan pentingnya untuk bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat dan meningkatkan pemahaman akan konteks dan makna dari berbagai pernyataan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh publik. Respons positif dan pemahaman yang mendalam dari masyarakat dapat menjadi kunci dalam penyelesaian kontroversi ini. Seiring berjalannya waktu, publik terus memantau perkembangan terkait kontroversi ini. Sementara harapan untuk jelang kedamaian dan kesejukan terus digaungkan oleh berbagai pihak agar perbedaan pendapat bisa dikelola dengan bijak. Dan pemahaman yang lebih mendalam bisa diperoleh oleh semua pihak yang terlibat. Ya, jadi seperti itu informasi terkait Bapak Naswa, Ibu Naswa ya, atau Mbak Naswa Shihab ya. Jadi memang masalah polemik nasab ini harus kita sikapi secara arif dan bijaksana. Jangan mudah kita terprovokasi, ya. Jangan sampai kita diadu domba dengan sesama anak negeri. Inilah yang harus kita jaga, rasa toleransi, rasa saling menghargai perbedaan, ya. Kita mari membiasakan diri dengan adanya perbedaan. Kami sarankan juga kepada Pak Alawi ya. Karena polemik ini terus bergulir, masyarakat yang sudah tercerahkan oleh tesis Kiai Madudin, mereka sudah yakin, hakul yakin 100% Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Bagi yang yakin Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah, jangan disalahkan, ya, jangan disalahkan. Nah, Pak Alawi harusnya sudah membuka lembaran hidup baru dengan berusaha menerima kenyataan ini walaupun pahit. Sebuah kenyataan di mana masyarakat tidak semuanya menjadi muhibin, menjadi budak spiritualnya. Sebuah kenyataan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, akan semakin banyak, akan semakin luas orang yang tercerahkan karena tesis Kiai Haji Madudin Usman. Semakin banyak akan orang sadar bahwa Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Terindikasi kuat jelas sekali bagaimana ciri-ciri orang yang hanya mengaku-ngaku tidak punya bukti. Dia seringkali mengaku orang mulia, menutupi kelemahan dengan klaim-klaim sepihak. Lalu tidak jarang mereka menyebut pihak lain yang sesungguhnya asli, misalnya dari keturunan Wali Songo, dinafikan. Semuanya harus melalui mereka kalau mau diakui. Sebagaimana berita viral bahwa kalau Robito Alawiyah tidak mengakui, katanya tidak sah. Mereka menerbitkan paspor nasab seperti yang dipamer-pamerkan oleh Bapak Novel Alaidrus. Tetapi justru orang-orang yang suka pamer-pamer kitab nasab itulah yang sesungguhnya palsu. Kenapa? Karena yang asli itu tidak pernah mengeluarkan paspor nasab, kitab nasab itu.
Nah, inilah yang harus kita sadari, ciri-ciri dari kelompok atau oknum yang sesungguhnya nasabnya palsu, nasabnya hanya dicangkokkan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli. Nah, kelompok yang palsu ini dengan berbagai macam cara berusaha mendominasi, membangun hegemoni, dan membangun sebuah kekuasaan melalui ajaran-ajaran nilai-nilai agama yang dimanipulasi, melakukan kapitalisasi nasab Rasulullah, menggunakan otoritas keagamaan yang dia bangun sendiri untuk mencari muhibbin, menghipnotis, mempengaruhi orang supaya percaya kepada mereka bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah. Tentu saja bagi orang yang awam, yang kurang literasi, pastinya mereka akan taklid buta dan percaya saja kepada Ba'alawi setelah dihipnotis dengan doktrin-doktrin Ba'alawi yang sesat, menyesatkan. Nah, orang-orang yang terdoktrin itulah ketika diajak komunikasi, dia kehilangan akal sehat, yang muncul adalah emosi. Tentu kita berharap kepada seluruh masyarakat, mari perdebatan masalah nasab ini, masalah polemik nasab ini disikapi secara arif dan bijaksana, jangan terprovokasi, jangan sampai saling serang, ya, baik itu verbal maupun non-verbal. Mari kita saling menghargai perbedaan, ya. Oleh karena itu, Ba'alawi mulai sekarang harus adaptasi dengan keadaan dan situasi di mana kalian sudah tidak lagi bisa mendominasi seperti dulu. Dulu banyak orang tidak tahu sehingga kalian bisa mendoktrin umat dengan mengatakan jurian Nabi bisa menjamin keselamatan dari api neraka, bisa menjamin bisa memasukkan ke surga. Nah, itu doktrin-doktrin yang mereka gembar-gemborkan di berbagai kesempatan ceramah mereka. Tetapi yang pasti kita tahu mereka itu saling menguatkan, saling membantu, ya. Mereka berbagi tugas, berbagi peran. Ada yang masuk di kepolisian, TNI, ada yang masuk di pemerintahan, partai politik, ada yang mengaku sebagai ulama. Mereka itu saling menguatkan. Pada prinsipnya itu memang diharapkan kalau satu yang gagal, yang lainnya itu bisa sukses sehingga bisa mengangkat yang gagal. Jadi mereka memang disebar di semua lini lembaga kenegaraan dan lembaga masyarakat, ya. Nah, supaya mereka bisa mempengaruhi. Cuman kalau kita simak belakangan dan seperti yang Anda tahu bahwa Ba'alawi ini bisa masuk nyaman dan aman di organisasi yang ada di situ, Nahdlatul Ulama atau warga Nahdlatul Ulama, baik yang dari kultural maupun struktural. Karena sampai sekarang yang kita tahu pengikut-pengikut Ba'alawi, budak-budak spiritual Ba'alawi adalah dari kalangan warga umat muslim Nahdiyin kultural, terutama mereka yang sudah terhipnotis karena diawali mereka husnuzon. Oleh karena itu kami sampaikan selamat kepada saudara-saudaraku yang tidak terhipnotis oleh ceramahnya oknum-oknum Habib yang seringkali mengaku paling mulia dan bisa memberikan jaminan surga. Tentu ini tidak mudah, sekali lagi sering kita ulangi kata-kata ini, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kita yakin dengan adanya kebersamaan, persatuan, kita akan bisa melawan oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya baca komentar nih, ada sedikit waktu. Terima kasih anak cucu merdeka. Kami sudah siap kalaulah asli tidaklah membiarkan polemik ini panjang ceritanya. Jangan hanya pribumi yang taklid buta disuruh menjawab, ya, pribumi mengaku punya nasab. Baik saudaraku, mohon maaf kalau saya salah-salah di dalam membaca komentar Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan dalam saya menyampaikan informasi ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan
bermanfaat, benar adanya, ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!